guests, we are descending for landing. Please put your belongings. Jadi kita lagi ada di Bandara Vientiane di Laos ya. Jadi di One Million Journey kali ini kita tuh tadinya mau ke Vietnam, tapi karena biayanya sangat mahal sekali, satu mobil masuk $2.000 ya. Jadi kita menjelajah explore Vietnam menggunakan apa? Pesawat ya. Dan bersama Jajago juga ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian One Million Journey itu tayang, nah mereka berdua ini ada. Tapi karena kita di One Million Journey ini kita di Instagram, loh kok nyala lampunya ya? Kita karena ke Vietnam itu ternyata mahal dan kita akhirnya memutuskan kita mau explore naik pesawat deh, ya kan? Ternyata Finfast ngeliat dan kita dihubungi Finfast bilang, yaudah selama di Vietnam mau kemana aja kita yang aturin, kita pinjemin mobil, sekalian lalalalalanya, ya kan? Alhamdulillahnya kita akhirnya jadi ekspor Vietnam ya. Tetap menggunakan mobil. Videonya kurang lebih kayak One Million Journey, tapi it's not a One Million Journey. Ditambah ya, kita diminta Finfast untuk tayangkan ini sebelum Gias. Ya mak. Jadi kalian pasti senang sekali. Iya dong. Ini muncul lebih cepat, habis itu baru One Million Journey episode pertama dimulai. Agak lucu emang, tapi videonya kurang lebih kayak One Million Journey. Nah, saksikan seperti apa karena kita naik Lao Air ya. Ini nih kondisi bandaranya kurang lebih seperti ini di Vientiane, Laos. Jaraknya hanya 1 jam. 1 jam saja. Let's go. Oke, kita udah nyampe di bandara, baru ngelewatin imigrasi. Bandaranya ternyata megah dan modern ya. Tas sudah semua. Sekarang kita tinggal menuju mobil. Jadi kita dijemput naik mobil ini, VF8 ya. Ya, itu kebuka, hati-hati. Kita sekarang sudah sampai di Vietnam, tepatnya di VF8. Lega banget ini mobil ya. Gede banget sih. Jadi kita belum sampai hotel nih, tapi kita udah lihat kotanya secara sekilas ya. Kotanya ternyata bersih, rame banget, bukan ramai lagi, rame banget. Tapi nggak traffic jam ya, nggak macet ya, cuma lampu merah aja. Dan motornya banyak sekali. Motor sama mobil, Iya, padahal ini tuh lagi jam pulang kerja loh. Sekarang jam 5-an kan, tapi nggak macet. Maksudnya tetap ada traffic, tapi nggak yang kayak di Indonesia. Dan motornya sih luar biasa banyak. Banyak banget. Ya, kita baru sampai di hotel. Namanya Melia Hotel. 5 star baby. Ini hotel bintang 5 ya, bagus sekali. Dan ini ada pusat kota. Jadi kita ke atas, habis itu kita ke bawah jalan-jalan langsung ya. Oh ya? Iya dong. Nanti kita kan dijemput jam 7.40. Mau dinner. Oh, 7-Eleven mana kita pergi? Iya, enggak dong. Kita mau jalan-jalan. One Million Journey dinernya tuh fancy. Always simple. Ngeledek. Ya, ini kamar kita. Kita masuk aja langsung. Wah, besar sekali. Nyalakan lampu. Nah, ini dia kamarnya, besar. Wow, kasurnya luar biasa. Ada bathtubnya, asik. Dan dari sini kita bisa melihat langsung. Wah, di sini ada tempat buat nongkrong-nongkrong ya. Bener-bener di pusat kota. Dan gedung-gedung di sini tuh ala-ala arsitekturnya Eropa ya.
Keren banget. Nah, sekarang kita mau dinner, dan dinernya ini katanya makanan yang ada Vietnamnya. Why? Tapi udah di spesial khusus, jadi halal. Halal. Dan kita naik mobil yang tadi, VF8. Woi, VF8. tadi aku coba enak sih. Enak ya? Enak ya? Ini di atasnya VF7, dan ini adalah mobil pertama VinFast yang diekspor ke Amerika. Tipenya ini VF8. Ini paling tinggi kan sekarang kan? The latest ya kan? Paling tinggi sekarang ya di sini ya? Enggak, ada lagi. Jadi VinFast itu dari paling murah sampai paling mahal ada. Sampai ada yang versi presiden juga ada. Wow. VF9 presiden atau apa gitu. Kita pakai presiden nanti. Ya, yuk ada. Ngon Garden. Ngon. Apa artinya ngon? Ngon. Tuh lihat. Kita persis di seberang danau dan waktu siang cantik sekali. Malam apa cantik? Bersih. Oh, siang udah lihat ya? Udah lihat. Tadi kan kita lewat. Tidur lu ya? Enggak, aku tak sempat nengok kayaknya. Bagus tadi. Bunganya asli. Wow. Asli Amazing. loh. Daunnya asli, bunga asli. Ini mahal di perawatan ya nggak sih? Bisa dimakan popohan kah? Iya. Ini mie popohan lah kita makan kemarin. Asli loh. Tapi nggak wangi ya? Bukan jenis bunga yang wangi ya? Ya, cantik Keren lah. banget tempatnya. Very fancy tapi masih dapat aura hijaunya. Ah, ini paku-pakuan nih, kayak di Kalimantan. Pakis. Hah, kok asap dia? Wah, kenapa ada asap? Kenapa ada asap? Fancy ya? Keren ya? Maksudnya dia nggak ultra luxury, tapi ada tanaman-tanamannya Iya. itu yang beda gitu loh. Aku suka. Nah. Michelin selected. Michelin. Tahu nggak ceritanya tentang Michelin, restoran Michelin? Apa ban? Jadi dulu di Prancis itu bagaimana caranya menjual ban lebih banyak. Ban? Jadi biar orang tuh lebih banyak jalan, biar bannya habis, itu dia bikin rekomendasi restoran-restoran Michelin. Biar bannya cepat habis. Biar orang mau keluar naik mobil cari makan. Ah. Nah, dan itu sampai sekarang Michelin itu masih ada. Berawal dari suruh orang biar habisin bannya. Iya, biar jalan-jalan. Ya kita udah ngabisin ban. Lumayan. Udah ke berapa 7-Eleven kita? Oh iya, makanya aku kira dinner kali ini tuh sevel, lupa bukan? Enggak lah. Tumben sekali. Oh. Sangat klasik. Is this blue or green? Baby blue. Cyan blue. Jadi ini warna ini tuh warnanya Vietnam. Jadi beberapa bangunan tuh suka pakai warna beginian, dan itu yang dipakai sama taksi Sun SM. Cakep. Ya, Sun SM colors like this. A bit darker. A bit darker ya. Yuk, masuk. Wah. Nih. Wow, very fancy kawan. Tradisional dapat banget ya. Asik ya? Ini kayak aku kembali ke rumah nenek aku. Let's go, let's go. Alhamdulillah kenyang. Woi, mantap jiwa. Makanan Vietnam mantap. Apa yang paling lo suka? Tahu. Tahunya enak sih ya. Ya, Tahunya enak. lobsternya luar biasa. Iya. Terus juga itu tuh scallopnya juga. Iya. Scallopnya Mantap sih. Cakep. Besok jam 7 pagi di lobi ya. Wow. Iya, jam 7 pagi kita langsung Hari ini caps. topik menarik ya. Dalam histori sejarah belum pernah ada orang mereview pabrik. Iya. Belum pernah. Jadi besok kita akan keliling-keliling Hanoi, plus kita akan visit ke pabriknya VinFast. Wow. Nih, lihat. Seberang yuk. Tuh danaunya. Yuk. Hui. Kampung Kap. Ya, Kampung Kap. Nyebrang, tinggal nyebrangnya, weh. Ini negara orang, weh. Enggak, di sini nyebrang lo harus nyebrang aja. Nanti dia akan ngindarin lu. Yuke? Oh, ini bukan danau yang gede ya, ini danau yang kecil. Ada yang mancing, Jok.
Tadi waktu kita berangkat ke sini dari bandara, kita ngeliat danau yang super besar, terbesar di Hanoi. Tapi ini tuh, megah ya. Bagus Lampunya nyala, bersih, Ya. terawat ya. Nggak nyangka kan? Sebenarnya ini negara ya. Kalau dibilang tuh kayak dulu tuh dia salah satu negara yang nggak terlalu dipandang ya. Tapi sekarang katanya kita ngobrol tadi sama orang-orang Finfast itu banyak presiden dari berbagai negara datang ke sini. Yes. Karena mereka melihat potensi bahwa bangun pabrik di Vietnam tuh menaik banget itu loh. Iya, dan gue nggak nyangka sih, gue dulu ke Ho Chi Minh ya. Udah lama banget, mungkin habis Covid kali ya. Terus sekarang ke Hanoi, beda banget. Gimana vibes-nya Hanoi? Beda banget, modern banget. Oh. Modern, develop, bersih, ya. Gue nggak nyangka sih, gue pikir bakal kayak Kamboja, Phnom Penh gitu Aku kan. udah siap-siap. Wah ini ke Vietnam ya kayak Kamboja. Gitu. Iya, ternyata lebih bagus dari Jakarta. Iya. Gile, keren. Unbelievable. Besok kita akan muter-muter. Ya, sekarang tanggal berapa? 25. 25. Dan hari ini kita naik mobilnya nyetir sendiri, VF7. Wow. Ini tahu yang VF6 Ya. yang baru launching, lebih kecil, ini yang di atasnya. Udah ada di Indonesia? Belum. Wih. Katanya Gias mau masuk sih. Wow. Yang langsung. Wow. Oh, ini keren sekali. Dia pakai ban Goodyear ya. Ukurannya 20 inci, gede. Nih. 245, 45 R20. 20 inci. Di Indo kita gampang nyari bannya, Bang. Sekarang udah banyak. Oh, udah banyak. Iya, cuma harganya mahal. Au. Ya karena emang mobilnya premium kan. Jadi ini kelasnya mobil premium. Ini chargernya di Vietnam. Oh. CCS sama kayak di Indo. Kira-kira kalau kita bawa mobil ini Oh. masuk border Thailand, kena $2.000 ya? Kan kita bawa balik kampung ke kampung dia. Ya enggak dong, ini kan mobil Vietnam. Kemarin kita kena $2.000. Mungkin gara-gara kita bawa mobil Cina kan, lain kan? Bukan. Kita bawa $2.000 karena mobil dari Indonesia. Ah. Masuk sini, nggak bisa. Berarti dia nengok Finfast tuh tak peduli dia, tetap $2.000. Dan ini setir kiri loh. Oh ya? Setir kiri semuanya tuh. Jadi setirnya di sebelah kiri. Gede ya ini mobil ya. Iya, luas nih. Ini sekali cas bisa hampir 500 kilo NEDC. Wow. Gua kemarin cek 400 berapa gitu. Semalam kita tuh, apa nama tempatnya? Nong. Kong. Kong Nong. Kong Nong, enak lah intinya, Kong. Ya, pokoknya begitulah. Dan kita tuh sepanjang jalan, Finfast tuh di mana-mana. Jadi lucu. Finfast itu kan dia baru berapa tahun ya? Belum 10 tahun kayaknya. Betul. Nah, dulu itu pertama kali itu mobil bensin. SUV sama sedan. Oke. Nah, ada yang kecil juga namanya Fadil. Terus akhir-akhir ini sekarang semuanya elektrik. Full elektrik. Full Berarti elektrik. Finfast udah nggak bikin lagi mobil combustion engine, udah nggak bikin lagi. Udah nggak bikin. Tapi aku senang loh, berarti kayak orang Vietnam tuh sangat fanatik dengan mobil negara itu sendiri. Iya. Dan hampir semua mobil listrik di Vietnam itu semuanya Finfast. Aku tak ketemu brand lain loh. Iya. Kayak keren gitu ya. Iya. Keren ya. Nasionalismenya tinggi mereka. Oh, iya. Itu aku bilang. Yuk, masuk aja. Yuk. Ya. Ini adalah nyetir pertama di Vietnam. Woi. Bentar. Ini gua kayaknya batik gua kecilan deh. Jangan salahkan bajunya. Duhai. Ini kenapa mereka nggak jalan? Kan mereka nge-record Anda. Oh, jadi kita depan nih. Iya. Nggak ada HT ya? Apa? Ini mobil kita tutup langsung terisolasi tuh nggak? Oi, Anda ngomongnya kedap tuh sak bagus ya. Berarti kalau kita berantem dalam mobil tuh tak kedengeran di luar. Lihat dong, ini luar sama sekali nggak kedengeran. Iya ya. Betul. Mobil. Emang begitu di sini. Aman. I'm back to Cambodia kah? Mirip-mirip di sini. Enggak kah kau tahu aku udah kasih lampu sen? Iya nggak ngaruh. Oi kawan, kau tak nengok lampu sen kah? Harus maju di sini, kalau nggak dikasih. Wih,
Tuh. Wih, Tuh, mereka akan gitu. Memang gitu di sini. Jon. Emang begitu, jadi harus maju Wih. pelan-pelan. Masalahnya di sini mobilnya VinFast semua. iya. Opsinya Itu- cuma 2. Aku lihat tuh VinFast itu tuh mobil elektriknya. Sisanya semua baru adalah tuh kayak Hyundai, Mobil tuh. Ford bensin. banyak Ford. Enggak, ini masalahnya adalah kita bisa salah ikut orang loh. Karena VinFast semua. Rasanya kembali ke Indonesia, banyak Wow. motor. Benar. Dan ada klaksonnya juga, combo dia. Enggak ada klakson. Klaksonnya banyak. Oh iya, ada klakson. Tuh, lihat, nggak ada tiang listrik kan? Iya, iya. Hanoi kayaknya, kan Anda udah pernah ke Ho Chi Minh ya? Mm-mm. Hanoi kayaknya berbeda ya, dia punya desain tata kota ya. Iya, bagus loh, Handle lebih rapi. Ini rapi loh. rapi banget, bagus. Agak, Dan tanamannya itu bener-bener banyak rawat loh. dan mereka ya walaupun modern, mereka tetap ada lahan hijaunya tuh ada. Banyak. Ya. Ini jarang nih, karena Android Autonya ini kan ada peta. Dia nyambung ke head-up display. Jadi di head-up displaynya itu ada tulisan kita depan 250 meter belok kanan. Dan head-up displaynya tuh gede. Di atas Serius? tuh, ya di atas itu Saya ada apakah? speedometernya berapa Ah. kilometer per jam, bawahnya ada baterainya berapa persen. Sebelah kanan ada gambar mobil sama kondisi traffic ADAS-nya lah, sama gambar setir. Jadi nggak perlu ngintip-ngintip di balik setir lagi, itu di depan aja. Kita tetap fokus sama jalan. Ya aku nyadar odometer kau mana ya? Nggak kan bisa lihat di sini juga. Oh. Kalau penasaran. Iya, iya, iya. Sama dia tuh bener-bener dibikin driver oriented ya. Bener. Nggak cuma dari speedometernya yang ditaruh di head-up display. Head unit. Layar tengah ini arahnya ke sini. Jadi nih tangan kita tuh nggak perlu maju ke depan buat pencet. Bener-bener duduk aja biasa, tinggal pencet-pencet. Tapi ini bukan yang varian paling tinggi, John. Ini plus. Ini plus yang AWD, all wheel Tertinggi drive. dong. Kiri dia. Iya. Tuhanku. Ampuni aku ya Tuhan. Kap. Geria. Gimana? Udah ini kan oke kan nyetir di Vietnam kan gua kan? Anda jago, aku nggak bakal mau nyetir. Udahlah, setir kiri, jalur kanan, orang sini. Dia tuh kombonya banyak. Jadi tiap kita perjalanan itu kayak itu dipersiapkan perjalanannya. Nanti kalau kalian nonton di episodenya 1 Million Journey ya, kita tuh pelan-pelan dari setir di kanan, jalur kiri kayak normal toh, pelan-pelan dia mulai berubah, yang ada klakson, nggak ada klakson, dan ini tuh kayak macam The Last Boss. Kau dapat setir kanan, dapat jalur kanan, orangnya macam Kamboja, klaksonnya tuh di atas itu lagi. Tapi yang menarik ini tuh uji nyali tuh nggak? Karena orang tuh nggak akan berhenti kalau sampai bener-bener deket. Itulah dia. Lagi kita ngadu siapa duluan stop gitu loh. Kayak kita nantangin. Ayo kau ke stop, aku stop gitu loh. Tapi kalau lo perhatiin ya, kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka pelan, jadi mereka bisa berhenti. Ya, nggak ada yang ngebut sih. Oh ya BTW kita dapat info. Kalau ngebut sih itu kena fine, dia punya denda lumayan besar loh. Starting from $1,000. 1,000, 16 juta edan. Mulai dari. Dan kalau nggak pakai helm, dendanya itu $30-40. Tapi masih baik nggak pakai helm di sini. Masih banyak. Dan helmnya pun kalau pakai juga helm catok. Ya helm propok tuh kata orang. Dan mereka nggak pakai ini kacamata, Kacamata. nggak pakai windshield, nggak pakai kaca di depannya. Kaca. Ya nggak ada. Tapi Ini make sense karena mereka juga naik motor pelan. Jadi di sini mereka tuh nyetirnya pelan, tapi pada nggak mau ngalah. Jadi kalau misalkan kita mau masuk, mau minta jalan, udah majuin aja. Nanti mereka bisa menghindar atau berhenti. Dan buat berhenti gampang karena nggak kenceng kan. Ya. Dan motor itu semuanya kecil-kecil. Ya, jarang aku Nggak kenal ada dia. NMAX PCX Nggak gitu. ada. Karena mereka nggak butuh ngebut juga. Masuk akal. Tuh. Lihat kan set. Dan aku mau revisi dikit. Ini kan masih pagi jam kerja toh. Dia nggak macet loh. nggak macet. Dia tuh cuma kena lampu merah doang normal toh. Iya. Kok bisa ya? Hanoi itu penduduknya 7 juta. Hanoi. 9 juta 9 Hanoi. juta. Ho Chi Minh 12 juta. Nggak macet kan? Enggak. Cuma padat aja. Jalannya tuh luas dan lapang. Trotoar juga oke gitu loh. Iya. Mereka tuh maksain ya masuk ya. Gue agak ngeri sih. Ya aku Takut lecet. iya Tapi mobil di sini mulus-mulus loh. pro enggak, kakinya bumper. Tuh kakinya jadi bumper. Enggak, lihat. Nggak ada yang penyok-penyok baret-baret. Dan Bro. bersih-bersih. Ya, bersihnya aku akui. Tuh kan? Tuh. Apa nggak jantungan kau John tiba-tiba masuk orang? Nggak ngerti aku cara kerja mereka. Aku tak bisa yang gini-gini.
Sangat tidak friendly buat hati yang lemah macam aku, nggak friendly ini. Tapi kebayang sih, emang kalau misalnya kita dibiarin bebas masuk ke sini tanpa masuk $2.000 ya, kebayang kita pakai mobil setir kanan di jalan sebelah kanan, Ya, ya. itu curve. View-nya itu terbatas. Betul, Lebih baik di sini pakai mobil setir kiri sih. masuk akal. Seru ya. Seru kok. Ah iya, menurut Anda vibes-nya si Vietnam lebih mirip ke Malaysia atau Singapura? Antara dua itu sih Oh, gabungan. ya, Oh, sweet spot di tengah. enggak. Ini tuh gabungan seluruh ASEAN. Boy. Oh, aku ngerti maksudmu. Modernnya, Dia caplok-caplok bagian-bagian tertentu yang diambil. modernnya kayak Malaysia ya. Betul. Jadi gedung masih jaraknya agak jauh-jauh antar gedung besar. Terus pedestriannya, tempat jalan kakinya mirip Singapura. Betul. Nggak ada tiang listrik juga. Kalau ada kabel listrik pun sedikit ya. Betul. Terus trafficnya Kamboja, ya nggak sih? Traffic Kamboja ya. Trafficnya Kamboja. Orang-orang lebih mirip Laos, lebih ramah Oh, orangnya ramah. daripada betul. Kamboja. Betul. Tapi ingat, Kamboja nggak ada klakson. Iya. Dia niru siapa klaksonnya? Sebenarnya Aku nanya, Hah? kita di ASEAN, negara mana yang ada klakson? Kamboja, Laos, Kamboja klakson? Kamboja. Weh, banyak banget Anda lupa. Enggak sih, Klakson everywhere dong. enggak sih. Kamboja. Seingat aku Kamboja tuh berantakan tapi nggak klakson. Yang klakson apa Laos? Laos nggak klakson, Kamboja klakson di mana-mana. Oh iya iya. Ini sungainya nih. Nah, sungai ini disebut dengan Red River. Beda dengan Mekong warna kuning. Ini cenderungnya warna merah katanya. Tapi katanya dulu itu warna merah, sekarang udah coklat juga. Oh. Nggak tahu ya. Tapi ya agak kemerahan sih emang sih. Iya iya iya. Kalau Mekong kan bener-bener kuningnya menyala itu. Menyala abangku, Menyala. menyala sungaiku. Ya. Welong. Enaknya mobilnya, Asik. suspensinya enak. Kalau aku sih penumpang, aku sangat menikmati aku punya legroom sih. Tuh masih ada klakson kan? Ya. Nah, sekarang kita naik tol di Vietnam. Ini tol ya? Iya. Kita kok nggak bayar, loh kita bayar gimana nanti? Ih, gue juga bingung. Kita nggak ada yang punya kartu atau semacamnya di sini, ya. Ya. Tapi perhatiin jalannya semuanya bagus loh. Nggak ada lubang sama sekali, ya kan? Cuma ada gelombang sedikit saja. Tapi overall bagus kan? Ya, aku cuma masih agak kesal. Tadi kita mau tes cruise control kan, udah pede nih. Lepas tangan. Ini Mercedes. weh. Mercedes depan kita tiba-tiba nyelipnya itu bener-bener dipepetin dong, nggak pakai lampu sen. Jadi kita punya mobil nggak sempat berpikir. Ini mau ngerem tuh tak ada pikir tadi. Ini coba kalau kita bawa dashcam ya, kita pasang ya. Ya ya ya. Tuh itu juga lihat tuh Tucson itu tuh Hyundai. semua sama. Masuknya tuh Iya. mepet begitu loh, tapi dia masih pakai sen. Kayak di Medan. Mirip. Aku mau latihan loh gitu, makanya di Medan. Tapi di sini nyodok-nyodok, begitu-begitu nggak ada yang ngebut, Tidak ada. nggak ada yang ngebut. Padahal nih mobil 0 ke 100-nya under 6 detik 5,8 sekian. Ya, kita tes nanti, tunggu tempat yang agak. Nggak boleh. Hah? Sini nggak boleh ngebut. $1.000. Oh iya tuh 80 doang tuh kecepatan ya. 80. Ya ya. Tuh, ini kita di sebelah kiri. Depan ini nggak bisa lebih kencang dari kita nih. 71 doang. Ini Land Rover sih masuknya sih. Ya ya ya. Dan kita pakai adaptive cruise control. Semuanya udah tuh, nggak injek gas, nggak injek rem, Betul. nggak pegang setir, tapi harus dipegang ya. Nanti dia ngasih tahu harus dipegang. Bagus loh, Bagus. easy to drive. Mundurin dikit, nah nyantai dulu kawan. Masih 1 jam 15 menit, 93 kilo masih di tol. Ya kalau jalan cuma segini kecepatannya
Bener lah, sejam 15 menit lah. Ya. Lumayan ya, 1 jam 15 menit 146 kilo. Ini enaknya kalau udah pakai begini-begini ya, adas begini-begini ya. Udah, pas nyampe itu bener-bener lelahnya itu nggak terlalu capek dibanding kita nyetir biasa. Masuk akal. Karena udah otomatis nyetir sendiri. Tuh. Coba ya. Bukan, di kita di mana? Aku mau lihat barangnya. Nggak In the tahu. windshield. Coba. Bisa lewat nggak? Hijau, nggak merah. Oke. Yeay. Ini kita tes akselerasi ya. Siap. 1, 2, 3. Belum 100 itu. Deg-degan ya? Lumayan tuh, Pak. Cuma pakai coba perasaanku atau gimana, tadi pas kita hidupin nih auto cruise control, dia agak goyang itu karena jalannya bergelombang loh. Jalannya ya. Oke. Dia agak bergelombang dikit-dikit. Tapi dia Tuh kan mobil depan kayak gini kan? emang dia nyalain cruise control pertanyaannya? Ini Enggak. kita nyalain nih. Nggak ada hubungan cruise control. Maksud aku tuh jalannya tuh tidak sedatar kebayangkan. Oh iya, masih ada goyangnya ya. Gitu. Oh, tapi dibanding Indonesia jauh. Jauh lah, jangan kau bahas. Nggak sehalus tol di Malaysia. Nggak sehalus jalan tol Malaysia dan Thailand. Even Kamboja mulus banget. Aku sih tak ngotak pas awal border masuk sih. Oh iya, awal-awal ya. Tapi ini bagus sih. 3 jalur. Ya ini luas. Tol kan, ya wajar lah ya. Dan agak sepi loh untuk jam segini ya. Ini kan masih jam orang pergi ke kantor gak sih? 8.25, ya betul. Nanti kalau udah nyampe bangunin ya. Woi. Acil Bentar. tertahan kawan. Saldonya habis kali. Ngasa. Nggak tahu, kenapa nggak bisa keluar dia? Oh ini bagian dari turnya Finfast. Jadi kau belajar kalau kau kejebak di tol Vietnam cuma kena. Hari ini kayak mau hujan loh, awannya gelap. Iya. Jadi Hana suka hujan. Tapi mending hujan Kenapa? daripada kita kepanasan. Kayaknya cuaca lumayan panas nih kalau kita nggak ada kaca film. Ya ini nggak ada kaca filmnya by the way. Heeh. Kalau sampai Indonesia kalian beli mobil harus wajib banget pasang kaca film. Nah ini kita sambil nungguin, kita sambil lihat-lihat menunya ada apa aja ya. Jadi speedometer di sana ya, tapi kita tetap dapat speedometer di sini. Ada range-nya, kecepatan, PRND. Ini kenapa 40 nih? Maksimum Speed limit kali ya. Mm-mm. Ya sama kamera 360-nya di sini dulu gambarnya ya. Wih, Iya, baby. ada dong. Akurat dong. Ganteng ya. Nah cuma ini tipenya belum ada glass roof-nya di atas. Katanya nanti versinya bakal ada yang panoramic roof ya. Bukan, tergantung tipenya, ini bukan tipe yang paling tinggi soalnya. Tapi dia AWD. Ya, masuk ke sini ada drive edge settings, Android Auto, phone, media, web browser. Oh, ada web browser. EV settings, baja Big Air. Game. Ada game. Normal kayak orang main game. Be careful your driving. Please Kita don't masuk continue play dulu. using this. Dah. Oke. Pas parking. Eis. Ada logo Finfast dong. Hah? Hey, apa ini? Kok nggak ada? Gimana caranya? Apa ini? Nggak mungkin lah. Oh, Left. press to tilt. Oh. Coba pakai setir kita kan seru ya. Downshift. Downshift. 2, 1, go. Nah, Oh gitu. Upshift. Oke. Oke. Boost. Kukira dia kayak tablet Android. Weh. Oh. Big Air. Ya, kalah gua. Gitu. Oh, mini games gitu ya. Coba dikonek ke setir kan seru ya. Nancy Drew. Kalau sambil jalan nggak bisa ya? Oh, nggak Iya. bisa. Coba bisa pas lagi diem.
Mungkin ini tahu waktu kita lagi ngecas gitu ya di dalam mobil. Ngecas kawan. Bagus. Nama anjing, bagus Pak. Cari nama buat anjing. Robot loh. Oh, alah. Oh, detektif gitu. Sekarang kita cari apa nih? Botol nih. Bukan seperti itu loh. Ini botol nih, ketemu kan? Volcano. Terus bisa geser-geser. Oh iya. Kalau gampang itu. Yeay. Happy ya. Tak kok jadi siapa? Hari yuk di jalan. Akhirnya jalan kawan. Nah ini fungsinya game itu, nungguin kawan kalau tak itu. Kita akurasi ya. Lagi. 1, 2, 3. Aku mulai. Asyik. Itu baru sampai 100. Berarti 100 ya? Iya. Berarti benar 0 ke 100 5 detik ya? 5 detikan, 6 detikan lah. Kita nyalain lagi cruise controlnya. Nah, set di 119. Nah, jadi nggak nyampe 120 kan? Oke, nyantai lagi. Nah ini kita lihat kiri kanan itu udah zona industri. Betul. Tapi gua seumur-umur lihat zona industri ya, baru pertama kali lihat yang serapi dan sekeren ini sih. By the Sama way, dia banyak itunya loh, banyak tanamannya loh. by the Pohon-pohon. way, Bapak, Hah? Anda kayaknya lagi terbang di atas laut sekarang. Serius? Ini daerah reklamasi kayaknya. Iya. Ini reklamasi. Di gambar ini Google Maps. Maps nih lihat Laut. nih ya. Ini laut nih. Tapi ini kanan kiri daratan semua. Oh keren banget. Gila keren ya. Keren loh. Jadi pengen bikin pabrik di sini. Weh, nyaman kali. Pabrik apa ya? Kerupuk. Oh, kerupuk, baru ulah kerupuk. Kerupuk kulit sapi. Sih belum ada ya, belum banyak. Sini kerupuk kulitnya babi kali. Ah, bisa jadi. Ini laut merah kah? Katanya Ini laut. Vietnam laut terbesar kan ini toh, laut merah ini toh. Ini pabriknya Kita ke di pulau. tengah-tengah pulau terpisah gitu. Oh ini langsung laut tuh kanan. Iya, dan dia bikin selat di tengah-tengahnya. Lucu ya, pulaunya ini terbelah ada selat besar di sana. Ih, Jadi jalur kapal. Keren loh, mereka bikin pikiran ya, mereka bikin. pulau manufaktur khusus pabrik-pabrik. Iya, Oh ini Bisa mah ya? efisien banget nih kalau bener nih. langsung sebelahnya laut. Jadi habis bikin barang langsung dikirim. Jadi memang sepertinya negara ini sudah dipersiapkan untuk manufaktur-manufaktur yang banyak ya. Iya, Dan semakin banyak manufaktur, semakin banyak orang yang bekerja. betul. Dan oh ya tadi kita ngobrol sama si Alex kemarin, dia ngomong Vietnam 2 tahun ini tuh lagi ada peningkatan besar-besaran dalam hal salary. Oke. Jadi mereka dulu UMR kan cukup normal ya sebagai warga normal Vietnamnya lah. Semenjak banyak investor luar negeri masuk, kan mereka mulai masuk tuh apa manajemen top up level up Ah, yang gaji dolar semua kan. Dikit banyak mulai meningkatkan gaji mereka. Jadi kan mereka dulu bilang gaji UMR tuh normalnya tuh $2. Sekarang mulai naik ke arah 700-800. Ini drastis banget, jauh banget. jauh banget. Apa? Menarik. Ay, cai, tarik tambang, cok. Ya, ini dia, kita sampai di pabriknya mobil ini. Wih, gede. Ini mega nih. Top. Tapi mereka bikin pabriknya tuh kayak representable ya. Maksudnya kayak lu bawa tamu pun kayak tamu tuh merasa wah Iya. gitu loh. Keren banget ya. Wih, no ngerokok. Itu pohon palem ya. Kayak sawit gitu. Pohon apa ini? Kurma. Terserah lah.
Kau ada kuning-kuning itu bukan buah kurma? Nggak tahu, cobalah. Aku tinggal dia punya batang nih macam sawit lah. Kayak nanti kita tanya ya, ini pohon kurma. Oh, bukan. Oh, kalau nggak, ya, this is kurma dia bilang. Kurma nabi gitu ya. Oke, sampai. Oh, kita bakal dibawa jalan pakai itu kali ya, mobil tuk-tuk gitu loh. Go-kart. Gokar. Highland Coffee dong. Wah, ada kopi mantap nih. Biar seger. Americano dong. Alhamdulillah kita sampai. Ya, let's go. Gila, 335 hektar loh. Kami baru nyadar, ini pulau, dulunya tuh pulau nelayan coy. Iya, dan swam. Dan ini rawa, laut. Dan dibangun cuma dalam waktu 21 bulan, edan. Gila, edan. Dan langsung Rani udah menciptakan mobil pertama. Aku pas dengar aku shock. Gila ya? Gila. Terus ya, di sini ada 18.000 pegawai. Gila nggak lu? Kayak, wow. Iya ya, ini pasif banget. Lalu aku kaget adalah, kan memang laut tuh, reklamasi. Dan bahkan Google Maps belum update, karena mereka kerja terlalu cepat. Sesuai namanya, Finfast ya? terlalu cepat. Gila loh ini Aku Finfast penasaran loh. sih, aku ngerti banget mobil. Emang nggak banyak perusahaan mobil bikin baterai sendiri ya? Jarang. Oh jarang. Biasanya mereka ngambil dari supplier. Oh gitu. Nah, Finfast ini bikin baterai sendiri dan Iya. rekornya aman, belum ada yang pernah kebakar. Oh itu rekor yang penting ya? Penting. Karena nggak semua pabrikan itu bisa punya rekor yang sama sih. Nice. Yuk, let's go. Yuk. Ini lucu ya, jadi di dalam pabrik, mobil-mobil listriknya Finfast itu, mobil normal kayak VF8 gitu ya, itu dijadiin mobil towing buat narik sebuah kontainer. Ini gue belum pernah lihat sebelumnya sih. Jadi nggak semuanya pakai truk, tapi pakai mobil listrik dikasih towing. Dia mau pamer, kami ini kuat boy, dia bilang. Iya. Nah ini nih, tuh lihat tuh, VF8 dia narik. Lucu ya. Wih, Gila, gede banget. gila. Kontainer. Nah, ini kita masuk ke body shop. Jadi, ini tempat di mana lempengan-lempengan besi itu dipres menjadi bentuk body, kemudian dilas sehingga dia antara plat itu ketemu. Jadi satu mobil. Turun kita ya. Ini floor panel nih. Jadi bagian bawah dari lembaran dipres. Tek. Jadi dia berbentuk. Tapi ini semua robotik semua nih kalau kayak gini. Oh berarti ini cuma cetakannya toh? Cetakannya. Nggak ada barangnya belum dipres toh? Iya. Dari lembaran besi dicetak pakai ini. Deng. Ini floor panelnya VF3. Jadi gue biasanya, ini bukan pertama kali gue pabrik ya. Tapi press shop itu kan dia begini ya, biasanya tuh berisik banget. Ini bener-bener kedap. Oh. Dan getarannya nggak berasa. Karena dia pakai ribut ya? dia pakai schooler itu. Ini katanya paling canggih sekarang. Makanya kita bisa ngobrol dengan enak. Meskipun normalnya kita nggak bisa ngobrol nggak gitu. bisa. Jadi dari kayak gitu lempengan dipotong, jadinya kayak gini. Oh, habis itu nanti dilas biar nyambung jadi bodi yang utuh. Ini sih kedap banget loh, nggak berisik loh. Oke. Kok bisa ya? Dan ini kan lantai 2, nggak geter bawahnya lantainya. Press shop loh. Dan canggih bener. Nih tuh, plat bajanya diangkat, itu yang udah kepotong ya. Ini lagi kayaknya buat pintu nih. Diangkat lembaran-lembarannya, habis itu dibawa ke sana, dipres. Deng. Oke. When it becomes the parts go to be stamping then. Yap.
Dia dari lembaran, dipres, langsung berbentuk, diangkat. Lembarannya masuk lagi, dipres lagi. Habis itu diangkat. Masukin lagi lembaran baru. Cepet banget ya bikinnya ya. Lihat dong. Anteng loh, nggak geter-geter, nggak gedebuk-gedebuk. Enak banget jadi pekerja pabrik sini ya. Santai. Ini seumur-umur gue ke semua pabrik, ini adalah pabrik stamping yang paling quiet. Canggih loh. Jadi di sini tuh banyak banget proteksi buat suara biar nggak berisik. Semakin kita mendekat, semakin terasa getar kan? Iya, betul. Tapi pas jauh udah nggak kelihatan lagi. Oh. Tau nggak? Satu beginian tuh, beratnya 33 ton. Satu biji ginian. Satu molding. Kali aja berapa molding? Gila. Makanya besi bisa jadi begitu. Bener-bener kayak jadi lembut banget itu ya. Oh. Terus setelah dicetak, ternyata mereka juga menginspeksi secara manual tuh kayak gitu. Jadi ada beberapa orang, dia bawa lampu ya, dicek ada yang salah apa enggak, memastikan semuanya baik. Keren ya? Aku belum pernah lihat ya, aku excited banget sih. Nggak, gue beberapa kali masuk ke pabrik, body shop segala macem, tapi yang bener-bener gue lihat paling modern, canggih, dan bener-bener mendetail sih ini sih. Karena biasanya juga nggak boleh di videoin. Ini dia hasil cetakannya. Dan satu mesin itu dalam 1 menit bikin 14 part. 1 menit 14. Jegrek keluar, jegrek keluar, jegrek keluar. Cepet banget. Ya hasilnya nih. Tahu nggak ini buat apa? enggak. Kenapa ada ginian ya? Dijepit? Ya. Jadi ini kan semua lagi diproduksi. Nah, sebelum dia produksi, dia masukin dulu satu, jegrek. Oh, sampel. Sampel, dicek. Ini akurat nggak ukurannya? Presisi nggak? Kalau misalkan cetakan pertama nggak presisi, itu nggak dilanjutin. Setting lagi. Nah, ketika ini sudah presisi semuanya, berarti sudah bisa dilanjutkan produksinya. Setiap hari? Setiap hari. Oh, jadi setiap ganti molding, cek dulu. Cek dulu. Jadi pastiin setiap unit yang keluar itu semuanya presisi. Nih, approve. Oke. Pertama kalinya gue ke press shop yang bener-bener setenang ini, sequiet ini. Nggak seperti di press shop. Lagi dicek tuh, presisi nggak? Dia pakai kayak semacam 3D scanner gitu ya. Oh, dia nggak cek 3D scanner. Saya tuh, surface scanning. Jadi katanya sebelum dia mulai produksi, pertama kali dicetak, jegrek. Kayak dites dong, dites pakai laser scanner. Oh. Dicek sama 3D. Akurat nggak? Tapi sebenarnya ini udah dilakukan, ini cuma demo depan kita doang. Oh. Gitu. Karena mereka udah mulai running. Jadi memastikan panel pintu semuanya itu akurat. Jadi nggak ada tuh kiri kanan pintunya kok ini ya satu gapnya gede, satu gapnya kecil. Karena ada pabrikan yang kayak gitu. Jadi, satu mesin press yang besar tadi, itu harganya sekitar 31 juta dolar. Dan satu mobil, itu kan butuh, ini, malnya. Ya. Satu mal ini, untuk satu mobil, bukan satu mal ya. Untuk satu mobil, bikin mal itu, harganya sekitar 16-19 juta dolar. Dan VinFast, untuk bikin 7 mobil sekarang, yang diproduksi di sini, itu mereka punya sekitar 450 mal. Jadi kebayang kan, bikin mobil itu bukan cuma susah, tapi butuh investasi yang sangat besar. Itu pun belum termasuk bikin pabriknya ini ya. Itu baru kita ngomongin alat sama malnya aja. Gila, ada mau investasi di pabrik mobil? Di body shop ini isinya adalah barang-barang yang tadi dari stamping, udah dipotong, ya, disambungin di sini jadi body utuh. Oh. Nah, biasanya bagian ini tuh ribut, nggak boleh difoto di video, karena konfidensial. Tapi ini boleh.
Ini kayak aku lagi lihat dunia mimpi ya. Kayak film-film Marvel gitu loh. Nah, iya. Itu loh. Jadi kita disuruh naik bagi lagi karena ini sangat besar. Besar banget. Jadi kita tidak jalan kaki. Enggak, jadi kita akan muter-muter ini ngelihat robot-robot itu bekerja. Oh wow, saking besarnya. Saking besarnya. Things which you are seeing that both left side and right side, these are all the two main line, which we are running 3 models in the one main line and another in the 3 models and another main line. Total, we have almost 861 robots inside the body shop. 861. Yes. Wow. So this is fully automated and it was completely integrated with the IoT. And we have the smart mechanism with the input as well as the output. And the current, for the suppliers, we have the FOP, Germany, China, as well as the Vietnam. So currently for the new models, just we are encouraging our new local Vietnam suppliers and just we are making the new one. And the main line, what we are seeing, the heading is that we are going for the closure line. It is basically where we build the doors, the door, front doors and rear doors, all the doors, the moving part. Jadi begitulah tadi proses produksinya ya. Ya, jadi kita cuma ngelilingin cepet aja. Karena ya kalau mau dikelilingin semua ada 100.000 meter persegi. 100 kilo berarti. Iya, 100 km persegi dong berarti, no? Masa sih? Gak Gede mungkin banget, lah. nggak mungkin. Mungkin ada angka yang agak beda kali. 100.000 sentimeter mungkin. Meter. Tadi dia ngomong apa? 100.000 apa? 100,000 watt. Masa meter sih? Enggak lah. Aku penasaran. Are Tetap besar juga lah. besar juga. Satu arus kan 100 meter persegi. Lagi. Gak tau lah, pokoknya tadi bilang gedenya 100.000. Ada 861 robot. Dan mereka bekerja itu gak berisik ya ternyata ya. Aku bingung kenapa gerindanya nggak 1.000 gerinda yang di rumah kita. Nah itu lah, gue juga bingung. Apakah ada insulasi dindingnya yang buat dia punya suara nggak kepantul gitu loh. Iya loh. Aku kira itu orang bukan teriak-teriak. Enggak, dia ngomong biasa aja. Nah, ini General Assembly. CKD. Nah, ini nih, udah dicet kan mobilnya kan? Bagus. Udah dicet. Nah, tuh lagi pasang-pasang interior tuh. Oh iya. Yang pasang manusia ya? Manusia. Dan satu garis ini namanya itu production line, lini produksi. Oh, yang pasang nggak bisa robot ya? Ada yang bagian robot, ada yang bagian manual. Tergantung. Biasanya kalau yang robot itu untuk part-part yang besar karena berat. Misalkan buat kursi, buat dashboard, itu ada robot yang bantu buat masukin ke dalam. Such as automated guided vehicles. Ini yang namanya monokok. Supplied by Atlas Monokok Copco. namanya dong. Karena dia punya body aja udah punya struktur kan. Iya. Manipulars supplied by Nggak ada Valmet sasis bawah lagi. allow operators to have ergonomic, safe, and effective handling of large parts and components. Berarti mobil-mobil kita rata-rata tuh monokok ya. Tuh, lihat. Helping to increase Itu the ditarik sama robot. and safety. Mana? Ini At the ditarik sama final robot. assembly station, the Mana vehicle robotnya? control program Itu is di bawah. installed. The car then goes through a fluid filling station. where it is Even cuma equipped with mendorong troli aja necessary pakai robot. operating Iya tuh fluids, yang robot such kuning as tadi di bawah. conditioning gas, Tuh, yang power tadi ditanya steering itu fluid, kuning-kuning itu apa? brake Itu fluid, robot. and windshield washer fluid. Jadi nanti robot itu ngangkat. Results of this process Nah, are sent and stored tarik tuh, lihat automatically in robotnya. the server. Oh, tuh for si kuning future tuh. retrieval. After the Iya, yang lu filling bilang tadi station, kuning-kuning itu apa the sih? car Itu then robot. undergoes a vehicle dynamics and a water Jadi bisa test naik at turun. the test rigs. Ih, lucu. Ladies and gentlemen, welcome to VinFast Hai, Body Wal-E. Shop. Tuh, lihat kan ada titik-titik itu kan kiri kanan kan. Nanti dia ngangkat. Set. Oh gitu. Jadi dorong. Dia masuk lewat bawah, menyelinap lewat bawah. Oh, nggak ganggu orang ya? Enggak dong. Keren loh ya. Tuh, robot lagi tuh yang dorong. Nah, ini manual nih. Ah, ini manual. Pakai orang. Itu tuh, segitu gede tuh. Yang bawa baterai di bawah itu lagi assembly battery. Oh, itu baterai. Bawahnya dia pakai robot. Naikin ke atas. Karena berat. Set. Iya, berat.
Jadi part-part yang besar itu ada robotnya yang bawa. Dan satu lain ini efisien ya, dia bisa mobil paling besar ya paling kecil. Completely knockdown, bagian ininya itu boleh diliput. Oh. Tapi bagian buat Cat nggak boleh. stamping, ngecat segala macem, itu kita boleh lihat tapi nggak boleh divideokan. Oh. Nah itu pakai robot kan, bagian-bagian yang berat-berat. Iya, ada warna Berarti ini mobil yang baru jadi nih. Ini baru jadi. Wow. Masih hangat dong. Masih. Seru ya? Oh, tamat. Iya. Jadi gua jujur aja beberapa kali gua datang ke pabrik, ini sih yang paling wah. Karena mesinnya bener-bener quiet, bener-bener gak getarannya tuh halus ya. Canggih bener. Ya, aku tak pernah ke pabrik mobil. Kukira semua kayak gini. Enggak semua kayak gini. Dan bersih sekali, even nggak ada debu nempel sedikit pun. Iya ya. Kita masuk area pabrik, kita nggak perlu masker gitu. We finish the tour. Oke, finish ya. Yeay. Gile. Ini nggak tahu ya, mungkin karena juga pabriknya baru ya, jadi teknologinya mutakhir sih. Ini dari semua pabrik yang gue pernah kunjungin, ini adalah pabrik paling canggih, paling wah sih. Yang lainnya juga ada gitu, alat-alat kayak gitu juga ada, cuma nggak secanggih yang ini. Karena ini pertama kali bagiku, wow, macam kayak ke dunia Doraemon, tau nggak sih yang robot-robot itu kayak gini loh. Iya. Kayaknya kalau pabriknya udah lama ya, mereka mau reinvest buat alat yang baru dan bagus itu juga ini. Dan karena dia pabriknya baru, mereka alat-alatnya tuh mutakhir. Berarti di Subang bakal ada muncul ke assembly tadi. Iya. Wow, aku mau ke Subang buat wisata. Dan bisa divideoin lagi ini. Langka banget loh, kalian tuh nonton ini beruntung sekali karena biasanya cuma lihat general assembly-nya aja. Nggak sampai ke body shop ya, sampai segitu detailnya. Ya, kita udah selesai ngeliatin pabriknya. Keren banget ya. Wih, terbaik. Tapi itu masih sebagian kecil ternyata. Hah? Ya, ada bagian-bagian lain kayak baterai elektrik motor itu kita nggak boleh karena itu rahasia. Sama dia berada di provinsi yang lain katanya. Dan untuk paint shop juga nggak boleh kita masuk. Karena tadi waktu dia bilang, catnya mereka sangat pede sekali, berani kasih garansi 10 tahun. Bahkan untuk catnya itu dia bisa bilang sampai 15 tahun pun masih seperti baru. Tapi emang catnya bagus sih. Karena itulah kita tidak boleh kasih lihat dapur rahasianya ya. Nah ini yang gue bilang tadi. Nih, ini buat masuk ke dalam tol nih. Pakai ini. Di Indonesia namanya apa sih? Gue pasang juga di mobil, tapi nggak di semua mobil karena itu stiker. Stiker. Tapi kayak ada semacam. Jadi kalau aku cabut stiker ini, aku tempel di mobil aku, selesai. Ini kalau dicopot rusak. Nggak bisa. Gue juga pasang di mobil, tapi pasangnya biasanya di lampu ya. Oke. Yuk, let's go, kita jalan. Kita mau makan. Jadi kota ini namanya Haiphong. Kita mau makan di restoran yang sangat terkenal di Haiphong, seafood. Hotpot kah? Nah, Ngam-ngam. halal yang penting. Tuh, lihat truk semua. Dan truknya kayak Amerika tuh, ada moncongnya. Ada moncong. Jadi truknya juga efisien. Karena dia cuma dari port ke pabrik. Nggak jarak-jarak jauh dia. Dan mereka nggak akan melewati kota toh? Makanya tiba-tiba di sini rame truk. Di kota itu jarang banget ada truk, bahkan nggak ada malah. Banyaknya motor. Di sini motor jarang. Ya. Karena udah bukan daerahnya untuk pemukiman warga toh? Wih, restoran macam apa ini? Gede banget. Komplekan kali ya. Oh enggak, ding, restoran full ding. Very fancy kawan. Kayak ini sekolah. Universitas tuh nggak? Kayak ya. Ini kalau di Kalibata nih Universitas Trilogi tuh nggak? Ada SIM kelilingnya di sini ya. SIM keliling. Pada gue perpanjang di situ lagi. Ya, with our friends. Ya, our friends. Bareng-bareng kita. Bareng-bareng kita. Sama. Bisa parkir nggak? Nggak bisa. Oke, Ya that's udah. our friend. Nah, oke, ikut ya. Kanan. Percuma juga bahasa Inggris kagak bisa. Dia ngerti tadi bareng-bareng. Oh iya. Kawan nih bilang. Iya. Awak nih bilang. Sen, ada lele Sen, gede gini Sen. Mana? Kayak paten deh itu. Angkat, ayo. Tuh, lele tuh. Gede gitu, Edan.
Pendek. Yang itu udah mau mati. Ini lele segede gini. Labi-labi, weh. Apa? Labi-labi. Labi-labi. Oh iya. Bulus kalau di Indonesia ya. Ya, bulus. Kasihan nih. Nggak tega makannya kalau bulus. Karena belum dimasak. Ini nih ikan sebelah nih. Coba. Tuh, ini kerapu. Hidup. Oh. Kasihan. Ini ikan sebelah bukan ya? Nah, ini ikan sebelah nih. Dia cuma separoh. Ini di Vietnam tuh khas banget. Enak banget tuh ikan. Nih, ikan sebelah kalau dibalik, dia bawahnya putih. Tuh. Oh, di sana di kolam depan rumah Mas. Ikan sebelah. Jadi sebenarnya dia kayak sejenis ikan pari ya. Yap. Gua kaget tadi di jalan tidur tiba-tiba nyampe Jepang. Wih, Anda Jepang, saya sampai ke Inggris tadi tuh, England. Jadi ini sebelah kanan kita sama sebelah kiri kita atau yang kita sekarang lagi muterin inilah. Pik. Ini adalah sebuah kompleks perumahan besar sekali yang dibangun oleh Vinhomes. Oh, Vinhomes apa? Divisi propertinya Vingroup. Vinfast. Jadi Vinfast itu amat sangat besar sekali. Vingroup. Vingroup. Ya. Vingroup. Salahnya Vinfast ya. Dia tuh ada perumahan developer terbesar. Terus ada mall, Vincom. Tadi di sana tuh ada mall gede banget. Ada Vinschool, sekolah. Ada Vin University. Yap. Vinmec untuk rumah sakit. Vinmec untuk rumah sakit. Apa lagi? Ada Vinbus, divisi itu. Vinbus. Busnya. Ada Taksisan SM. Wih. Apa ini? Elopa. Wow. Kita sampai Elopa, kawan. Gitu kah? Enggak lah. Berubah ya dari Tokyo tiba-tiba ke Venice. Venice, iya. Oh, panas gini enaknya kita berenang. Iya, sambil minum kelapa. Gila. Bersih, rapi, tanpa sampah. Tapi tanpa dibikin begini-begini ya. Maksudnya Vietnam itu udah bersih dan rapi sih. Yep. Oh, ada Jack Sparrow. Lihat tuh. Sangat random ya, muncul mendadak gitu ya. Gila, keren banget. Wow. Kapal bajak laut di tengah. Edian. Wow. Kita punya beberapa spot gini di beberapa spot di negara ini. Contoh kayak Indonesia kan kita Jakarta ada Peak. Di Kamboja ada Europark ya. Ini mirip tapi skalanya jauh sih. Gede banget. Skalanya anggota Vietnam Sampai nih. di sana tuh lihat tuh, rumahnya bentuknya beda lagi. Iya. Oh, gila, gede banget. Ini katanya malam rame, banyak lampu-lampu. Iya, wajar sih. Dan ada ini, ada show gitu. Tuh, sampai ada lampu gituan tuh. Iya. Jadi ternyata ini tuh Ocean Park 2. Oke. Nggak gede. Nggak gede? Iya. Maksudnya? Ada Ocean Park 1, Ocean Park 2, Ocean Park 3. Yang paling pertama, yang paling gede itu Ocean Park 1. Oh, ini nggak gede? Enggak. Aku udah wawa sekali dah. Terus ada di Ocean Park 1. Kita akan ke sana karena ada gedung Oh, Technopark. Technopark yang sudah tersertifikasi LEED. Apa itu? Jadi gedung yang ramah lingkungan lah pokoknya. Oh, eco-friendly lah ya. Leading environmental, ala itulah pokoknya. Guys, mantap. Ini ala-ala Jepang sebelah sana. Jembatannya megah banget dong.
Gila ya VinFast ya. Terus kalau kita mau muter-muter, kan harus pakai mobil. Kalau nggak pakai mobil gimana? Tenang. Tuh lihat. Ada angok. Bukan angkot, angok. Dapat. Listrik nih. Angkot. Ya. Nih, jadi kata angkot itu dari sini angkok. Masukin aja di angkot. Angkutan kota, ya kan? Menarik. Nih, 80 nih rute trayeknya. Đi tham quan không? Tham quan một vòng. Tham quan muter-muter. Tham quan một vòng hết luôn. Enggak, kita nggak muter-muter, kita bawa mobil. Ya. Đi tất cả đây xe đây. Oh iya, bisa ya? Đi không? Liong. Ya, betul. Luar biasa. Ya begitulah. Terima kasih. Nah, lihat tuh. Vincom Mega Mall. Oh, ini mallnya. Oh, komersial ya. VinFast komersial. Oh, gede banget. Besar, boy. Besar. Ini mega. Oh, ini beneran mega mall, coy. Iya. Ada air di dalamnya juga tuh. Gedenya Pelan. Ya, aku masih nonton biasa di sini, kawan. Tenang, aman. Ocean Park. Oh, ini si grupnya besar. Tuh, lihat busnya VinFast juga. Ya, VinBus namanya. VinBus. Nah, Kok siram air ke sana? biar tidak berdebu. Alamak besar. Jadi Ocean Parknya dari sana sampai situ tuh. Gila. Ini ujungnya kali ya. Jalan aja udah. Orang jauh kok. Cewek nyetir ya? Atau cowok itu? Gak usah dimasukin lah. Nah, itu Vinhomes Ocean Park 2 tuh. Itu logonya apa ya? Mana? Itu nggak kayak sebuah batang raksasa. Itu ada sesuatu kayak ada artinya. Oh, ini Vin School, sekolah. Oh iya di. Wah ya, sekolahnya gede banget. Katanya ada Vin University juga ya? Nah, nanti ada di Ocean Park 1. Gila, gede banget nih VinFast ya. Vingroup. Gua ketukar mulu antara VinFast sama Vingroup. Iya, sudah biasa itu, Pak. Oh, Kayaknya BSD aja nggak segede gini sih. oh iya, mirip yang kayak city ya, Bapak membuat kota sendiri gitu ya. Artinya nih kalau ibaratnya kota wisata Cibubur nih ya. Jadi kita dari kota wisata mau ke kota legenda. Cakep. Tapi mesti naik tol. Nah, ini baru. Agak-agak mencengangkan sih. Itu baru 2 ya, yang 3 belum. Iya. Apa yang ada di isi kepalanya founder grup VinFast ya? Vingroup ya? Chairman-nya sih. Chairman-nya mikir gini. Bermula dari penjual Enggak gini. mie. Enggak, chairman-nya kan begini kan. Coba lu sebagai chairman ya, lu lagi duduk-duduk manis gitu ya. Perumahan udah punya. Mall udah punya. Apartemen juga udah punya. Rumah sakit udah ada. Oke. Ya kan? Perusahaan teknologi juga udah ada. Bikin mobil seru kali ya. Iya. Jadi sambil duduk kepikiran bikin lah ya gitu ya. Iya. Terus ketika bikin mobil gimana caranya ya? Gua ke Eropa ke tempatnya BMW Betul. Lu punya platform kan? Sini gitu ya. Boleh dong gue pakai platformnya dong. Jadi gue tinggal bikin bangunannya doang nih atasnya nih. Kan masalah perodaan, mesin, roda, sasis segala macam udah dapet nih kan. Udah gue bayar ya. Dapet lah itu seri 5 sama X5 tuh dari BMW. Desainnya kemana ya? Ke Italia Si siapa namanya? Standar Carta. Bukan. Apa makna Carta? Pininfarina. Oh. Lu bikinin gue udah dapat license-nya nih dari BMW buat engine sama kayak kaki. Tinggal bikin atasnya doang nih lu desain ya. Oke, selesai. Pabrik belum ada nih. Austria Magna Steyr buatin ke pabrik bisa ya? Bisa. Oh, udah datengin lah alat segala macem, bangun pabrik di sini dalam 21 bulan. Bisa gitu ya. Semuanya di mana-mana VinFast. Vingroup.
Ini depan nih ada kota mendadak apa lagi ya? Mungkin ini yang Itu nomor Hanoi. 1. Itu Hanoi ya? Ini bener ini. Ini Ocean One kali ini. Serius. Ocean Park 1 kali. Itu udah kayak kota kecil dah. Bukan kota kecil nih, kota gede banget ya. Tuh ada berapa apartemen tower. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Pakai jari aja nggak sanggup kita ngitungnya. Oh. Ini universitasnya bukan. Ini apa? Ini universitasnya bukan. Serius. Oh iya tuh, Vin Universitas. Serius, Gila, gede banget. Vin University. Oh ini ya, kau lihat di tepi jalan yang kau nanya ini apaan? Tangan megang bola dunia. Iya. Serius, ini standarnya bagus banget dia punya bangunan. Gila, gede banget. Itu bagus banget ya. Kacau. Ini aku kuliah sih aku foto-foto bangga aku. Macam Harvard. Vin University. Iya. Gila. Vin Homes Ocean Park. Ini yang pertama bener. Oh iya, kampusnya di sini. Ini dia udah bikin apartemen banyak buat anak kampus. Jadi mereka itu bikin perumahan ya, apartemen blok super blok center lengkap dengan busnya ya. Makanya kalau dilihat di sini nggak terlalu banyak motor kan, nggak kayak di pusat kota kan. Betul. Karena udah ada bus. Terus mau kemana-mana juga deket, sekolah deket, rumah sakit deket. Mobilnya semua VinFast cuy, VinFast. semua. Gila, keren banget loh. Aku nggak pernah nengok barang kayak gini sih. Pintar. Palaku meletup, bledar. Gile. Ini kita bukan keliling-keliling Vietnam ini, keliling-keliling Vin Group ini. Iya iya. Kau tengok, ya. kau tengok gambar depan kau Bang Ridwan. Ini di depan kita foto. Ini cantik sekali. Eropa. Iya. Bangunan di belakang lagi gitu. Oke. Ini tipikal. Aku kok foto-foto nggak macam di Vietnam sekarang. Iya. Gila sih ini sih. Jadi aku ditanya orang, kok kemana aja keliling-keliling properti Vin Group. Tapi itu pun udah bikin. Wow. Gede banget. Berapa Keren. tadi? Berapa ribu dolar? $4.000 US dollar dalam setahun. Oh itu SPP-nya. SPP. Pendaftaran lebih mahal. Jadi dong. per semester $2.000, 32 juta. Oke loh. Cukup masuk akal kok harganya. Jurusan apa yang paling keren sini? Pondok Labu. Enggak, jurusannya apa? Oh ada itu nggak? Ada jurusan sastra perpustakaan nggak? Lihat ini. Ini nih gedung yang dibilang Teknopark itu. Dan gedungnya modern sekali. Lihat, tidak ada pagar, langsung jalan kaki masuk ke sana. Itu apa sih, office ya? Office. Oh berarti orang-orang habis lulus dari sini langsung kerja di sana. Pintar juga. Bayangin, dia. kerja di situ, rumahnya di sini. Rumahnya di sini, di situ, di situ. Ya bener. Aku ingin pindah ke Ocean Park. Tanah. Aku kayak mendengar slogan ini dulu pertama kali ada di Jakarta. Tapi ini jadi. Oh. Anda sungguh ya? Gile. Bener-bener antara apartemen tuh rapet ya. Dan gak kelihatan ada parkiran mobil. Bener-bener dia masuk ke kolong semua. Kau tengok trotoarnya Bang, aduh rapinya. Tuh lihat tuh orang pada lari ya. Wih. Wow. Ini bener-bener Kita pindah. kita kasih jalan. Iya itu. Nih orang baik nih. Anak orang punya anak 3 gitu biasa di sini. Banyak anak kecil. Tapi kan kata siapa kita ngobrol-ngobrol? Ya Allah, nih orang. Ya. Dia menghilangkan kita punya kebahagiaan ya. Langsung dia. Kita lagi kagum loh, tiba-tiba tot. Iya. Kemana mereka? Masuk pulsa lagi. Oh, depan. Tuh. Ah, ini lagi. Oh iya, ya bukan. Itu tuh kayak halo gitu. Pak. Oke. Tuh. Ini nggak berhenti dong. Nggak berhenti, kan dibilangin di sini tuh. Ya sudah lah. Ya sebagai pengemudi tahu ini dah. Pokoknya mereka nyebrang sembarangan, kita juga nyetirnya sembarangan. Kompak, cocok. Kita ini apa namanya
mengikuti tata cara orang sini. Ya. Ayo silahkan jalan. Ayo. Oh, dia kaget. Dia bingung. Kok ada orang berhenti gitu loh. Oh, pasti bukan Vietnam dia. Bentar. Oh, ini kok aneh tuh. Ini kok ada pasir. Kok lucu banget di depan. Ini kok ada pasir ya, pasir putih ya. Langsung di depan tepi jalan. Kok ada pasir ya? Pasir putih, cuy. Oh. Ini buatan ya? Pastilah, Pak. Tidak, danau. Kita di tengah laut. Kita di tengah-tengah kota. Di pantai aneh. Oke. Mereka tuh parkir apa nggak sih? Oh ya, pertanyaan bagus. Hilang. Gue pengen turun dah. Mereka jalan. Ih, gokil. Ini pasti mereka di depan tuh. tempat ultra premiumnya nih. Bagus loh pantainya. Ini bukan buat yang sekedar ada, tapi udah niat banget. Ih, keren. Ini kalau kita foto nih orang percaya kita di pantai. Duh. Pengen turun. Ke kiri mereka. Harusnya mereka kayak berhenti di depan kayaknya. Ke kiri. Oh, gua ngerti. Jadi di Vietnam itu kan banyak rawa-rawa ya. Jadi kalau mau pembangunan itu nggak boleh menghilangkan air-airnya ini. Kiri. Kalau nggak nanti jadi banjir. Masuk Tuh akal. di depan. Cong Cape. Cape itu kafe. Oh ya? Kopi. Oh, angkanya ancot. Ancon. Wah, gila keren banget. Kelapanya real banget loh. Emang itu kelapa beneran. Oh iya, aku kayak AI, Pak. Di sini tanaman tuh rata-rata semuanya beneran loh, nggak ada tanaman palsu, gue belum nemu. Even ke restoran-restoran masuk ke dalam itu beneran tanaman asli. Amazing. Aku kayak pala aku tadi tuh masih meledak-meledak lagi 2 kalinya. Meletup-letup pala aku. Itu air asin ya? Nanti coba kau minum. Nanti ceritakan ya. Aku taruhan pasti bukan air asin. Bukan, aku penasaran. Karena ngapain dia taruh garam? Minimal ekaporit sih pasti iyalah. Karena birunya bagus banget. Iya, birunya bagus banget. Ya Allah. Bang, kolam aja bang, bisa berlumut bang. Aduh, nggak ada HT di mobil ini ya. Kamu ngapain? Pengen bilang kita mau ke pantainya dong. Kayaknya itu pengen bisa berenang deh kok. Kayaknya sih bisa. Kayaknya itu nggak terlalu dalam itu. Ini kayak yang di film. Itu film apa nih? Moana ya. Moana. Itu namanya Ne TV atau apa? Kayaknya di Aloha Peak juga ada kayak gini nih. Neviri. Apa ini mobil lucu kali? Ini mobil buat muter-muter. Keren banget ya. Cocok buat pensiun kayaknya ya. Iya, pas anak-anak sama cucu lo datang gitu kan ajak ke sini. Iya. Finfast dealernya gede. Ini kantor head office-nya ya? Enggak lah. Masa sih? Oh ya, jadi seingat gua dulu waktu gua ke Ho Chi Minh ya. Gua tuh kan bikin video Finfast. Itu tuh ke dealer. Di dealernya. Dealernya ada di mall. Oh, itulah awal mulanya ya. Dan ini adalah mallnya di Gawon. Oh, gede banget dong. Boy, besar nih boy. Ini jalan sampai kaki semaput nih bentar. Bisa dah aku pakai bagi kartu buat keliling mallnya. Gila keren banget ya. Panjangnya. Oh, ada high tea deng. Itu ada body shop. Itu tempat untuk perakitan stamping ya. Stamping. Habis stamping dibawa ke sana. Itu yang bagian ngelas-ngelas body shop. Body shop. Lucu-lucu ya. Di depannya tuh. Keren banget ya. Jadi kita ternyata karena kita ada dinner ntar malam, takutnya terlalu mepet, kita nggak jadi ke pantai. Kita langsung jalan ke hotel. Tenang, jaraknya ya 30 menit. Ya, 32 menit. Dan ini merah artinya macet. Kita lihat seberapa macet Vietnam pas jam pulang kantor. Oh iya betul. Udah deh, kemarin kita juga ke nyampe sini bandara kan juga kena macet. Tapi macetnya manusiawi, macet itu yang merah. Itu levelnya easy tuh gak? Nggak berasa. Medium aja belum masuk gitu. Oh, belum matang berarti, belum medium rare. Macetnya lebih kayak lampu merah aja sih. Jadi kita kayak nunggu giliran, bukan macet karena bottleneck atau ya begitulah. Enggak, gue pengen coba naik motor sih sebenarnya sih. Go ahead lah. Aku di hotel, aku video call kau aja. Aku ikut dari video call ya. Seru tau. Enggak tertarik.
Dan mereka tuh pas lagi hijau nggak ada yang ngeng gitu, nggak ada. Santai. Bagus. Nyaman. Nggak ngerem loh. Nggak ngerem loh. Dia pelan tada. Dia tidak sedikit pun terbata-bata. Bantai kalau langsung. Cewek, cowok tuh sangat bold tuh, berani. Ini mobil ya, suspensinya tuh pas kena lubang, enak loh. Sama yang gue suka, pedal feel-nya itu pas kita ngerem, pas kita gas. Even tadi kita ngerem agak mendadak, halus ya. Iya. Depan kita tuh nggak nguk gitu. Betul. Kopiku tidak bergoyang, mantap. Suspensinya kayak kakinya pedal-pedalnya sih, ini sih enak sih. Ya, benar, kita nyampe di sini dan dari ujung ke ujung nggak ada mobil parkir ya. Yap, kecuali yang itu. Ya PR sih kalau kita bawa mobil sih ya. Enak ya. BTW, di setiap quarter ini tuh kayak komplek kan. Nah, ada nama jalannya. Nama jalan itu menunjukkan barang yang mereka jual. Jadi dulu, kalau satu komplek ini full nih, menjual satu barang yang sama. Contoh ada yang jual namanya kayak stick bambu. Semuanya jual stick bambu. Jadi specialized shop gitu loh. Oke, so where do we go now? Oh, go inside? 1946. 1946. Michelin again. Michelin 2023. Ya. Yeah. 1946. 1 year after Indonesia merdeka. Alhamdulillah kenyang. Baru makan kodok gitu. Ya, berbunyi dia, Pak. Berbunyi. Enak kodoknya? Enak mungkin relatif ya. Kalau aku bilang enak, tapi aku nggak akan coba lagi. Itu intinya. Oke, nah. Jadi di sini tuh, ini tuh kayak pusat kotanya, tempat kita mau cari-cari makanan-makanan atau lihat-lihat yang lucu. Cakep. Habis ini, kita ke hotel, kita jalan-jalan lagi. Oh ya? Iya dong. Wow. Sayang udah sampai sini kita nggak jalan-jalan. First car. Oke. Oke. Kita duluan kali sana Pas. Maju, masuk. Oke. Nah sekarang kita jalan-jalan. Nama tempatnya apa tadi? Pon Amtuk, ya. Di sini tuh tempat buat cari makanan, ya, termasuk juga cari minuman. Kayak night market ya? Kayak night market dan sampai jam 2 pagi. Nah. Tapi perhatiin nggak ada yang aneh di sini. Apa nih Mas? Ya. Nggak ada sampah, bersih. Oh bersih. Ya kan? Nggak ada lalat juga. Nggak ada lalat. Sama terang sekali. Tiba-tiba di atas ada lampion. Lampion-lampionnya banyak. Tapi ya, tempat yang paling spesialnya itu ada yang di pinggir kereta justru. Rel kereta. Masalahnya masih dipakai nggak sih tuh relnya? Kita coba aja langsung nanti ada Tanya keretanya lewat nggak? Ya sih. Kanan nih? Iya. Oh, rame. Enggak sih, nggak gitu rame sih. Cuma banyak tempat ya. Ini kebetulan hari apa sekarang? Hari Selasa. Rabu nggak begitu rame. Katanya kalau malam Sabtu, malam Minggu, tempat ini tuh rame banget. Ada kafe-kafe kiri kanan ya. Ini bukan Laki ya, bukan Laki Cafe. Ya? Laika. Laika. Seru ya. Dan yang paling bikin senang tuh nggak apa? Di situ harganya masih terjangkau. Oh, nilai rupiah kita masih tinggi Lebih ya? murah bahkan dibanding Laos sih menurut gua ya dari kemarin ya. Betul sekali. Bentar lagi kita sampai di Kemana? 90 meter lagi. Ada tempat-tempat begini tuh. Cafe and Bistro Miami. di mana-mana. Dan ini bukanya sampai jam 2 pagi. Banyak kan. Jadi kalau kalian ke Vietnam
wajib mampir ke sini. Cuma 7 menit dari hotel kita ya. Iya. Dekat dari Melia Hotel. Melia Hanoi. Melia Hanoi ya. Melia Hanoi. Kayak nama MLM ya. Lihat. Ini kereta beneran. Dan itu jalan penuh. Rame banget. Even sampai ke sana itu juga penuh. Bingung nggak? Ini rel kereta loh. Jalannya juga macet banget, coba lihat nih. Gimana ya? Ini pasti dipakai nggak sih, Mas? Nggak tahu makanya. Kalau dipakai ini riuh banget nih. Jadi kalau misalkan keretanya mau lewat 5 menit harus digeser. Oh. Harus langsung segera minggir ya. Ya, thank you. Semuanya pada nawarin minum, kopi, bir. Ini sesuatu yang baru sih. Tapi kebayang nggak sih anginnya seberapa kencengnya kalau kita pas nongkrong di sini? Tapi pelan apa kenceng ya? Ya pasti kereta mah nggak mungkin pelan sih, Mas. Kecuali keretanya udah mau nyampe stasiun baru pelan. Wah, foto dong. Keren banget nih. Kayak sana udah habis, Mas. Kita harus di sini sih. Mana? Lewat nggak nih? Udah habis. Kita nggak ngerasain sensasinya itu dong nanti. Kursinya bentar. Tidak sana ya, di pinggirin ya? Kursinya langsung pada dipinggirin. Nih. Langsung masuk juga nih. Tuh. Langsung dimasukin. Meja juga. Langsung bersih ya. Kita tunggu keretanya lewat. Seberapa kencang nanti keretanya? Kok kepikiran ya bikin beginian ya? Oh, dimana? Dimasukin. Ceper itu, Mas? Dimasukin semua tuh. Hah? It's coming! The train is coming! Pantat, buddy! Lewat beneran. Yeay, keren. Wah, panjang bener ya. Wah, udah selesai. Kita lihat kursi sama mejanya pasti langsung ditata nih. Tepuk tangan semua dong. Gede banget keretanya ya. Sampai segini kali ini, segini nih. Kebayang nih kalau kursi sama mejanya nggak dipinggirin. Iya. Seru ya? Ya, kita cari kopi yang enak yuk. Ayo. Ya minimal harus kesini sih, ngerasain sensasinya sih. Kita pas banget ya, pas nyampe langsung tiba-tiba lewat loh. Beruntung sekali. Keren. Lihat nih. Ada Old Railway Cafe, Indomie. Oh iya, Indomie. Oh iya, Indomie. Lihat. Indomie semua dong. Indonesia. We are Indonesia. Ya. Halo. Wah, Old Railway Cafe, Indomie. Mie goreng, sing kangen mie goreng tekon dene ya. Nah, itu mie gorengnya Vietnam tuh, bukan Thailand. Udah habis ya? Kok seru ya? Ya, annyeonghaseyo, orang Korea. Nih ya, kita nyebrang yuk, lagi padet nih. Yo, let's go. Jangan aja, nanti mereka akan menghindar. Tuh, mereka akan menghindar ke belakang kita. Ye, wisata nyebrang. Come back. Tapi jangan dicoba di Indonesia ya, karena emang di sini naik motor udah pada terbiasa. Jadi kita nyebrang aja. Tapi ini lagi sepi loh, aslinya lebih padat lagi.
Oh, gitulah cara nyebrang di Vietnam. Seru ya? Berani mencoba uji nyali di sini? Oh, yang kali ini kita harus minggir. sering. Ini. Ini semalam itu kita jam 12 ya. Iya. Balik ke Jalan-jalan. hotel lewat tempat yang tadi. Ini sampah. Itu lagi dikumpulin di pinggir jalan atau spot gitu. Habis itu jam 12 pagi, jam 12 ya. Iya. Itu langsung diangkutin sampahnya. Jadi kayak pagi-pagi itu nggak ada yang ngangkutin sampah, kita turun. Sudah bersih. Udah bersih. Dan ngangkutnya juga lucu-lucu, ada yang naik motor. Iya. Gua nggak lihat ada yang naik truk sih. Kebetulan nih yang samping kita pakai Gerobak. Ada yang pakai gerobak, ada yang pakai motor. Jadi pokoknya tiap malam sampah aja di satu spot dikumpulin, habis itu pagi udah hilang. Cuman petugasnya dari semalam sampai sekarang sama sih, cewek-cewek. Cewek-cewek ya. Yeay, kita sudah kembali lagi di hotel. Ya. Jam berapa sekarang? Sekarang sudah jam 22.35. Oke, besok kita mau eksplor lagi Vietnam ke tempat-tempat yang nggak kalah seru dibandingkan dengan sekarang. Ya, jadi buat teman-teman jangan lupa saksikan. Ini kalau tayang Minggu, maka next Minggu video depan. Sabtu. Tapi kalau tayang Sabtu, Minggu maka besok. nextnya besok persis. Besok Ya. persis Ya, hari besok Minggu. persis. Itu mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye. Yuk.